Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Kita ketemu lagi di podcast Kedai Kopi. PKK. Podcast Kedai Kopi. Kedai Kopi. Oke. Hari ini kita bahas nih, kayaknya musim hujan hari ini. Dingin udara di mana-mana, banjir nih saya lihat. Jadi dingin-dingin begini tapi kayaknya panas nih di Istana Negara sama di Mabes Polri. Betul, kepolisian ya. Itu yang kepolisian. Jadi polisi lagi pada dipanggil di sana kemarin menurut beritanya ya. Betul. Ini ada apa nih? Kok jenderal-jenderal dipanggil di Istana Negara oleh Presiden bersama Kapolri nih? Ada apa ini? Nah, itu coba kita ulas, mungkin kita bahas sambil ngopi, sambil makan singkong gitu. Betul, Om Ben. Jadi kalau saya ngelihat sebetulnya Mas Benny, hari ini nih polisi dipanggil ke istana. Ini kayaknya nih dimulai dari awalnya kasusnya Sambo ini. Kasus Sambo ini aduh luar biasa, ngeri-ngeri sedap. Jadi dari satu kasus akhirnya bergulir sampai kepolisian ini citranya ini aduh luar biasa. Seret semua kan. Seret semua ya. Jadi citranya polisi ini jadi mendapat ujian ini. Karena kita sama-sama tahu polisi ini masih dibutuhkan, sangat dibutuhkan, polisi yang kuat, polisi yang adil, polisi yang bisa mengayomi masyarakat. Karena kalau nggak ada polisi, dibayangin ini negara mau jadi apa ini kalau nggak ada polisi ini kan? Sekali. Jadi menurut Om Benny gimana nih tanggapan Om Benny mengenai jenderal-jenderal yang dipanggil? Ini ada apa nih menurut Om Benny? Ya, kalau menurut pandangan Mas Benny nih? Mungkin dengan kasus Verdi Sambo kemarin gitu ya, itu menjadi satu pelajaran buat mungkin gini, tanggapan dari presiden, pertama presiden dipanggil ke istana, mungkin ini kita tahu, mungkin itu pembahasannya untuk membahas masalah citra kepolisian. Gitu. Jadi kan namanya kita masih membutuhkan seorang polisi, polisi terus tanggapan masyarakat tentang polisi seperti apa, dan itu mungkin ada pembahasan itu di istana, mungkin menurut versi saya seperti kalau saya ngeliatnya begini nih, gara-gara segelintir orang, gara-gara oknum seorang Verdi Sambo, jadi terkesan nih semua polisi jadi jelek. Iya betul. Jadi gara-gara satu titik, satu belanga rusak semua nih. Nah apalagi sempet tuh viral polisi lewat dipanggil Sambo, aduh. Ini luar biasa ini citranya nih kepolisian ini, tantangan ini Pak Kapolri. Tentunya ini tantangan Pak Kapolri untuk segera memperbaiki citra kepolisian. Dan itu hanya dibuktikan dengan bener-bener hanya kata-kata. Harus dibenerkan dengan wujudnya, perbaikin dari mulai tingkat polsek, polres, dan tentunya ini kata kuncinya ini kan kalau polisi ini militer lah ya, artinya militer memang sipil yang dipersenjatai, tapi garis komando itu paling penting, Mas Ben. Jadi memang betul juga langkah-langkah Pak Jokowi lakukan memanggil ke istana. Ini kenapa nih kepolisian ini ada apa? Yang dipanggil jenderal-jenderalnya dulu nih. Jenderal-jenderalnya dipanggil, harapannya jenderal ini bisa memperbaiki dari pucuk yang paling tinggi jenderal sampai ke bawahannya. Dari ujung sampai ke akar gitu. Betul sekali. Jadi kalau saya lihat memang kalau kita ngomongin di kepolisian, ya kebetulan sebenarnya kalau saya ngelihat nggak semuanya sebenarnya polisi ini jelek. Saya ingat kalau saya di kampung, di rumah ibu saya, kebetulan saya punya juga ponakan yang polisi, ponakan saya yang tentara. Ini keluarga ini campur aduk Mas Ben. Banyak juga dari unsur militer. Nah itu tadi, kalau di kampung itu kepolisian habis dinas banyak juga dia macul. Kegiatan rutinnya. Jadi nggak semuanya polisi yang rame diomongin sekarang polisi hidup bermewah-mewahan, berfoya-foya. Nggak semuanya juga sebetulnya. Kata Pak Presiden, hiduplah sederhana sesuai dengan ininya itu. Kata-kata itu saya lihat di berita itu kepada polisi semuanya, mulai dari polisinya, istrinya sampai ke anak-anaknya itu serta Jokowi. Betul. Jadi saya pernah nih, Mas Ben, saya kebetulan pernah jadi salah satu konsultan IT di kepolisian, khususnya di SDM. Sebenarnya saya ngelihat khususnya SDM Mabes Polri itu sudah cukup baik sebetulnya. Rekrutmennya itu ingat betul saya bahwa mereka mau pakai komputerisasi. Dibuka, dilihat, artinya bahwa polisi sadar betul. Mabes Polri khususnya SDM sadar betul bahwa
perbaikan kepolisian dimulai dari rekrutmen dari awal. Ini sudah dilakukan proses ujian, kita lihat sama-sama, sudah mulai pakai computerized. Dilihat, ditonton bareng-bareng, lulus tidak lulus, dari mulai ingat tuh saya psikologi sama akademi. Transparansi ya. Transparansi. Saya ngeliat dari semua ini, saya lihat hanya polisi yang berani lakukan itu. Betul. Nah itu sebenarnya luar biasa. Yang saya bilang adalah rame saat itu adalah mengenai reformasi birokrasi dari SDM. Ini sudah cukup baik sebetulnya polisi lakukan. Memang terkadang kalau kita lihat hampir sama lah semua bahwa kita bicara mengenai rekrutmen ini terkadang itu tadi cukup kental ngomongin KKN-nya kan gitu kan. Tapi polisi sudah berbenah sebetulnya. Polisi intinya kayak mau masuk polisi bayar, padahal itu semua tidak ada, benar. Transparansi, humanis. Itu ya, intinya. sebetulnya ada. Kalau itu masih ada. Jadi sempat dulu saya pernah bincang-bincang sama teman-teman SDM. Saya tanya kenapa nih Pak polisi sekarang kok pakai computerized? Dia menyampaikan jujur, ini sebenarnya awalnya masuk kepolisian dulu adalah dalam tanda petik 80% bermain, 20% murni. Nah ini mau dibalik nih, perbaikan sedikit-sedikit. Jadi kelihatannya kepolisian sudah cukup serius untuk memperbaiki SDM-nya dari mulai rekrutmen, tapi mulai dari tingkat baik tamtama dan bintaranya. Jadi itu tadi Mas Ben saya ngeliat, nah ini kan rame nih, apalagi kemarin diisukan tak bertentangan nih, katanya jenderal-jenderal juga dites urin dan ada yang banyak yang positif. Wah ini perlu diklarifikasi nih. Sampai informasi itu ada jenderal juga yang katanya menjual juga gitu. Waduh. Itu yang sangat disayangkan, itu informasi dari berita yang dibaca. Tapi kita belum tahu kebenaran. Kalau jenderalnya udah kayak begitu gimana anak buahnya ya? Itu ya. Tuturi Handayaninya ya kan? Bosnya aja udah kayak begitu gimana anak buahnya yang nggak sedap ya? Ya mungkin dengan Pak Kubu bilang tadi dengan mulai komputerisasi pengetesan komputerisasi mulai dari psikologi, akademik sampai ke dokesnya gitu ya. Jadi terciptalah dari hasil ini untuk generasi Polri yang baik. Oh begitu. Ya setuju, sepakat. Cuma memang begini sebetulnya. Oknum, kelakuan polisi ini gara-gara Ferry Sambo nih saya bilang tadi rusak satu belanga, gara-gara satu orang semuanya jadi rusak semua. Jadi saya melihat sih masih ada polisi yang baik lah sebetulnya. Banyak saya polisi yakin yang banyak baik. yang baik. Tapi dulu kadang-kadang justru ini nih tabiat, mohon maaf ini tabiat PNS, tabiat di kepolisian, di tentara apapun yang abdi negara. Kebanyakan ini kalau orang pintar, orang jujur, orang baik malah nggak kepake Om Ben. Apa itu yang kita bahas? Boleh nih. Jadi itu tadi banyak teman-teman saya juga, kebetulan saya banyak teman di kepolisian. Banyak saya teman-teman dari mulai paling rendah bintara tamtama sampai ke perwira tinggi, saya banyak teman-teman karena silaturahmi lah, masih berhubungan baik. Jadi saya ngelihat itu tadi kadang-kadang mereka, ini mohon maaf ini khususnya di kepolisian, ini karena lingkungan menurut saya, lingkungannya sekarang rame, lingkungan bahwa misalnya gaya hidup mewah misalnya diramein. Ya betul, ini memang saya ngelihat ada beberapa nih kalau di kota-kota besar ini bawa-bawa kepolisian ini terutama nih nggak bisa jaga nih istrinya, anaknya. Ada salah satu, saya nggak bisa buka lah. Ada teman saya baru sekelas Kapolres ke sekolah bawa mobil mewah, pakai BMW X3, ini ngeri kali sebetulnya. Saya ngeliat aduh hebat sekali bagaimana yang jenderal ini baru AKBP udah bermewah-mewah nih, tapi itulah itu kan oknum, nggak semuanya begitu. Sampai kemarin dibahas masalah Ferdy Sambo istrinya gitu, sudah ditetapkan menjadi tersangka aja masih bawa tas mewah. Itu makanya saya ini. Nah itu tadi, jadi balik ke masalah nggak semuanya polisi ini nggak semuanya jelek sebetulnya. Jadi saudara, pemirsa, kawan-kawan, sekali lagi saya ngelihat sebetulnya sosok polisi apa sih yang diharapkan sebenarnya sama negara kan gitu kan. Jadi selalu saya katakan bahwa nggak semuanya jelek. Kita ambil dari sisi positif yang kita ambil, yang jelek jangan diikutin kan begitu. Nah ini cerita nih Om Ben, saya nih pernah kenal seorang sahabat waktu saya jadi konsultan IT tadi, saya kenal sama seorang polisi.
Siapa itu? Wah, ini nih polisi ini Enak nih. menurut saya kalau ngomongin sih angkat 4 jempol ini sama polisi satu ini. Jadi saya kenal beliau waktu di SDM juga. Banyak diskusi dengan beliau, visioner polisinya, saya luar biasa lah. Ini kayak sosoknya Jenderal Hugeng nih sebenarnya polisi ini. Tapi dia sekarang berpangkat jenderal. Alhamdulillah sekarang berpangkat jenderal. Jadi saya kenal sama beliau waktu dia pangkatnya itu kalau nggak salah itu kombes. Saat itu berpangkat kombes karena saat itu cukup lama dia di kombes nih kawan kita ini. Mungkin izin Bang Hadi Gunawan, saya bangga dengan Pak Hadi ini. Saya panggilnya Bang Hadi aja lah. Karena saya ngelihat dari semua teman-teman saya di kepolisian, inilah yang polisi the best saya bilang. Dari kepribadian, dari visioner. Ini ada cerita nih, kalau ketemu beliau seru. Ini jadi inget singkong. Kalau sama beliau, dia seneng banget nih singkong nih. Singkong. Temanya pas banget nih ketemu nih singkong. Jadi Bang Hadi Gunawan ini kombes sekarang alhamdulillah jenderal. Jadi ingat saya pertama kali. Banyak kalau saya ketemu sama beliau, banyak diskusi mengenai kepolisian, baik, buruk, dan beliau menginginkan polisi ini menjadi polisi baik seperti Hugeng. Tapi saya ngelihat bukan Pak Hadi yang memuji, tapi saya sendiri karena saya cukup dekat sama beliau. Saya tahu kepribadiannya beliau. Saya bilang luar biasa. Jadi Bang Hadi ini pernah diskusi dengan saya suatu saat, yaitu mengenai saya ambil contoh adalah waktu dia jadi SDM, dia menyampaikan, Mas Pugu, bagaimana kalau tes ini dipublikasi? Itu ide dari beliau sebetulnya, supaya lebih transparan. Nah itu idenya dari beliau waktu beliau di SDM, dan itu hasil diskusi kita sampaikan dan disetujui, meskipun pro dan kontra luar biasa. Karena masih dalam tanda petik di SDM ini masih banyak oknum-oknum yang nggak kepengen ini transparasi, tapi Pak Hadi ini pencetusnya sebetulnya. Oknum ya yang tidak ingin seperti betul. Bahkan saya ingat diskusi saya dengan beliau mengenai psikologi bersama dengan Profesor Sarlito. Ini sebenarnya ide pencetusnya, mungkin teman-teman di kepolisian pernah namanya Bacerdas. Nah, Bacerdas itu sebetulnya kan awalnya manual. Ada tes Kraepelin, ada tes macam-macam manual, dan nggak pernah kelihatan penilaiannya, nggak transparan. Ini dibikin komputer jadi transparan, diumumkan langsung lulus tidak lulusnya. Ini suatu terobosan baru, dan ini memang idenya Bang Hadi yang pengen polisi ini di mata masyarakat, ayo loh kita terbuka, kita transparan. Nah itu luar biasa Bang Hadi saat itu yang mengidekan ini. Nah satu lagi yang menarik nih sebenarnya Om Ben, saya kalau cerita sama dia nggak ada habis-habisnya. Saya banyak ketemu sahabat-sahabatnya di Polri, baik kakak liting dia. Nah Pak Hadi ini angkatan 91, bareng sama Pak Kapolri, pasti Pak Kapolri kenal sama Pak Hadi Gunawan. Selalu saya tanyakan, bagaimana sih Bang Hadi ini? Nggak pernah satupun dia bilang jelek. Cuman sayang, udah pandai, visioner, jujur. Jarang saya ngeliat polisi kayak begini nih. Masa sekelas jenderal pakai mobilnya Avanza? Dari mulai kombes, nggak pernah pakai supir, bahasanya orangnya slow banget. Karena saking lurusnya dia, ya mungkin banyak yang pro dan kontra, banyak nggak suka sama beliau juga. Tapi banyak prestasi. Waduh, kalau prestasi, banyak ide-ide cemerlang sebetulnya di dia. Salah satu contohnya begini, saya ingat betul. Beliau ini hobi banget IT. Saya orang IT. Sistem terutama. Waktu dia cerita, kayaknya nih Polri bagus dibikin e-tilang Mas Pugu. Untuk kami bikin konsep bareng sama beliau, membuat konsep e-tilang, dan itu jalan bagus segala macam. Nah ide dia sekarang yang dipakai sebetulnya, tapi nama dia nggak pernah kelihatan karena dia orangnya kan nggak seneng publikasi seperti itu. Mungkin tidak terekspos ya. Nah betul. Yang menarik sebetulnya, sewaktu beliau jadi Karo SDM Banten, saya ingat Mas Beni. Betul. Mungkin itu kerja Mas Ya, Beni sempat saya diskusi yang juga ya. mengkoreksi ujian di Polda Banten. Sempat saya mengkoreksi kepada beliau. Jadi itu tadi, saya ngeliat di Polda Banten, ingat betul saya, dia jadi SDM di sana,
Begitu dia karo SDM, banyak pro dan kontra. Karena dia kan orangnya lurus. Sampai ingat dia bilang, ingat ini orang pinter. Ini nggak boleh ada yang geser selingkuh, takutnya nanti dia memang orang yang terbaik, dia nggak peduli. Selama itu pinter, profesionalisme dikedepankan sama dia nggak peduli. Saya ngeliat orangnya lurus banget nih, Bang Hadi ini kan begitu kan. Jadi saya ngeliat itu tadi pemirsa, nggak semuanya polisi ini semuanya jelek. Ini ada seorang polisi ini menurut saya yang tidak terekspos, ide-idenya cemerlang, visioner, suka sistem IT. Nah saya ngeliat banyak penemuan juga gitu ya. Emang saya bilang tadi gampang kalau menilai orang. Saya tanya sama temen-temen di sekeliling dia, yang di luar dia, adik liting, kakak liting, semua dia ngomong orang baik, tapi saya nggak kepake katanya begitu kan? Oh tidak kepake, bukan tidak terpakai. Mungkin beliau tidak terekspos ya, atau tidak dia punya sejuta ide, punya sejuta hal yang baik gitu, tapi bukan sebenarnya menonjol, tidak naik lah gitu, tidak terlihat gitu. Betul. Tidak terlihat bahasanya gitu. Sampai dia bilang itu, ingat sama saya waktu berpangkat kombes, saya selalu kalau ke Mabes Polri, ingatan saya selalu ingat sama beliau. Di SDM pasti saya mampir, izin bang saya mau mampir ngopi, oh silakan ngopi. Itu kalau saya panggil saat itu saya ingat, saya bilang, bang abang nih kayaknya udah pantas jadi jenderal, meskipun kita sama-sama tahu ya, di kepolisian itu sebenarnya pangkat tertinggi itu sebetulnya ya kombes. Kalau jenderal ini posisi politis. Karena saya ngeliat abang kapasitas, kapabilitas itu sudah ada bang, saya bilang begitu. Ceritalah, saya bilang kayaknya abang bisa jenderal, saya yakin, saya bilang begitu. Apa jawaban dia? Bu, Mas Pugu apa sih ini saya emang nggak punya uang. Saya nggak punya akses kata dia. Bang, saya bilang, saya inget banget, saya kasih semangat beliau, bang, abang ini punya Allah. Tuhan itu tidak pernah tidur bang. Insya Allah kalau Tuhan berkata abang bisa jenderal, karena saya lihat abang kapasitas, kapabilitas, kemampuan, kecerdasan, visioner, berjuang untuk Polri, wah itu tiada duanya menurut saya. Jadi insya Allah ini bisa abang bisa jadi jenderal. Allah nggak tidur gitu ya. Betul. Nah saat itu ingat, curhatlah sama saya. Bang Adi ini curhat, cerita waktu saya di Mabes, kebetulan saya ini mampir ke ruangan beliau ngobrol. Nggak lulus itu dia, mau sekolah, mau ke jenderal itu namanya kalau nggak salah sespati ya Pak. Nggak lulus karena satu hal nggak lulus, bahasa dia. Ada salah satu jenderal wanjak beliau dan saat itu beliau nggak punya uang. Saya bilang bang, tenanglah, bismillah bang, ada jalan pasti insya Allah, saya bilang begitu. Nah kebetulan saya ada suatu pekerjaan waktu di SDM. Saya ketemulah sama saya sampaikan, saya ditanya, Mas Pugu tadi dari mana? Saya bilang saya dari bawah. Ketemu dengan siapa? Abang saya. Saya bilang ketemu seperti abang saya, polisi hebat, saya bilang gitu kan. Siapa itu? Saya bilang Kombes Hadi Gunawan. Loh, dia siapa kamu? Wah itu bang, itu banyak udah saya nggak seperti abang saya. Cuman dia orangnya ini, waduh, itu kemarin begitu. Padahal dia pinter, cuman tahu sendiri lah bu, kadang-kadang nih kan butuh ini juga segala macam. Saya bilang bang, saya dengan ini saya minta tolong. Kalau beliau saya lihat sih kalau lulus secara akademik itu nggak mungkin nggak lulus, saya tahu beliau cerdas sekali bu. Alhamdulillah cuma ngomong silaturahmi begitu saja. Entah karena saya, itu mungkin karena Allah lah semua. Beliau akhirnya lulus itu Lemhanas. Jadilah jenderal itu. Wah, harus Lemhanas dia lulus. Lulus Lemhanas. Malah saya dengar dari teman saya di Lemhanas yang sama, beliau karena prestasi jadi ketua senat. Nah itu tadi. Jadi karena memang beliau orangnya supel, bergaul, rendah hati. Nah itu tadi, ya jadi ketua senat, lama itu berjalan,
jenderal-jenderal juga meskipun sudah lulus. Tapi saya bilang saya semangatin terus. Allah tidak pernah tidur. Alhamdulillah sekarang beliau tiba-tiba jadi jenderal tanpa saya yakin seyakin-yakinnya dia tanpa uang 1 sen pun. Tapi karena prestasi. Berarti tidak ada masalah uang. Berarti tidak ada masalah sogok menyogok lah. Nah, satu mungkin dia pernah dapat prestasi yang menarik. Nah, ini cerita mengenai prestasi beliau yang menurut saya cemerlang. Saat itu beliau jadi Karo SDM di Lampung kalau nggak salah. Beliau di sana berusaha untuk memperbaiki itu di Lampung. Biasa kalau dia masuk jadi pemimpin Karo SDM banyak orang yang nggak suka juga karena orang yang lempeng dia. Baik lah ini gitu ya. Udah saat itu ingat ngobrol dengan saya, saya heran di negara nih ngabis-ngabisin duit katanya dia. Kenapa bang? Saya bilang. Ini ada namanya tes buat shuttle run. Oke, yang buat tes lari. Tes shuttle run buat lari angka 8 itu JAS karena dia Karo SDM. Ini pengadaannya mahal banget katanya harganya. Padahal saya yakin kalau saya bikin idenya saya, ini kayaknya biayanya murah banget katanya. Harganya nggak sampai mahal segini kalau dari luar negeri. Akhirnya, inget banget dia menciptakan itu. Diciptakan sama dia, pakai sensor segala macam, diskusi lah. Akhirnya saya bilang, udah bang saya bantu. Akhirnya saya ikut bantuin juga sedikit, tapi semua idenya dari beliau. Logiknya dari beliau juga. Jadi segala sesuatunya kami cuma ngebantu aja dari programmer aja sistemnya, tapi semuanya dari beliau, bantu coding juga beliau. Terjadilah hasil namanya alat shuttle run, ciptaan Hadi Gunawan. Dan itu diuji coba kalau nggak salah di 8 Polda, saya ingat banget. Hasilnya perfect, sama dengan harganya yang miliaran nih barang. Tapi itulah tadi, izin Pak Kapolri ini malah barang yang produknya ciptaan beliau nggak dipakai, malah pengadaannya harganya mahal sekali. Yaitu kita nggak tahu lah ya seperti apa. Ya, benar. Cuman menarik dari ciptaan ini, saat itu HUT Polri yang ke-72 saya ingat. Dia udah dapat penghargaan. Nah itu dia. Hasil karya ciptaan dia dapat penghargaan dari Presiden. Kombes Pol Hadi Gunawan Ciptaan SHS dia dapat Presiden karya alam bangsa. bidang Pinkar Luar biasa. SSDM Padahal itu barangnya kalau telah dilihat berjasa ciptaan dia itu berinovasi menemukan alat shuttle barangnya dari counter, Paralon. yakni alat pengukur dalam tes shuttle Sederhana run. sekali itu. Dengan Mungkin kalau adanya diciptakan shuttle run counter, nggak habis kalau cuma diharapkan 3 kepercayaan juta masyarakat perak. khususnya Kalau dalam harga proses di penerimaan luar negeri calon ada anggota bisa Polri meningkat. Itu luar biasa. Ciptaan ini dihakikan dan dia dapat penghargaan dari Presiden Jokowi. Disitulah mungkin dia dapat prestasi itu, mendapat pangkat jenderalnya di situ dia. Jadi seperti itu. Baru terlihat ya di situ. Baru terlihat. Tapi dia tidak ekspos juga. Biasa aja gitu. Saja. Nah itu di situ mungkin karena dia seperti itu Pak. Jadi polisi baik ini polisi yang berprestasi, polisi yang memiliki ide-ide cemerlang gitu, yang segudang prestasi, segudang ide. Karena dia tidak menonjolkan, tidak menampakkan itu, jadi dia tidak. Itulah masalahnya. Kalau beliau ini orangnya nggak senang medsos. Nggak usah diumbar-umbar gitu ya, mungkin gitu versi. Jadi ini Pak Kapolri, Pak Presiden Jokowi, izin Pak, ini banyak juga sebenarnya polisi-polisi yang baik. Polisi-polisi yang punya prestasi, polisi-polisi visioner yang niat jiwa raganya itu untuk kepolisian, untuk memperbaiki bangsa, patriotisme dan lain-lain. Ini seharusnya seperti Bang Hadi Gunawan ini, mungkin Bang Hadi Gunawan yang lain, yang menurut saya kalau saya secara pribadi melihat kehidupan beliau sangat-sangat sederhana. Bahkan saya pernah main di kompleknya Polri itu. Di sana dia jadi ketua komplek. Komandan komplek. Nah, ini sederhana sekali, orangnya sederhana, pintar, tapi kenapa ya? Sosok seperti dia kok dalam tanda petik ini loh, orang-orang seperti ini seharusnya ditaruh garda terdepan di Polri. Nah, ini perlu mungkin Pak Kapolri tadi, jenderal-jenderal tadi semua mungkin baik kalau dievaluasi. Mungkin dilihat lagi
karakter semua. Jadi kasihan nih teman-teman yang memang punya prestasi baik, yang siap mengharumkan nama Polri. Ini seharusnya mulai dibidik nih, mulai dilihat. Artinya jangan dalam tanda petik, jangan karena ada karena setoran atau karena lain. Jadi mungkin hal kayak gini udah mulai. Jadi sekali lagi itu Mas Ben, sekali lagi ternyata ada polisi yang visioner baik. So, ini kalau saya bilang ini ciplakannya Pak Hugeng ini sebenarnya beliau. Teman polisi saya banyak. Polisi lurus. Boleh ditanya mungkin Pak Kapolri mungkin satu angkatan apalagi sama-sama 91 tahu lah beliau. Jadi sekali-kali diajak ngobrol lah sama Pak Kapolri, ya kan? Ini sosok Brigjen Hadi Gunawan ini seperti apa nih, gitu kan? Jadi kalau nggak tanyakan teman-teman yang lain. Sekelilingnya. Kalau perlu memang kalau namanya babar jakat lah, artinya dilihat lagi semua dibidik yang baik-baik ini untuk kemajuan Polri ke depan. Jadi itu Mas Ben. Hari ini kita ngobrolin nggak semua polisi itu semuanya jelek. Nggak semua polisi itu gitu. Betul. Jadi kalau seandainya yang buruk pun oknum yang buruk itu. Tapi memang izin Pak Kapolri, lingkungan Polri harus diperbaiki. Hedon, rasa bergaya mewah-mewah. Karena saya ingat betul kalau saya reuni SMA nih. Saya kalau masuk AKABRI dulu itu saya kebetulan nggak lulus dulu AKABRI. Teman-teman saya itu angkatan 97. Jadi kalau teman-teman Akpol, Akmil itu 97 banyak teman-teman saya di situ karena dari SMA saya dulu ada 11 orang yang masuk di Akmil. Jadi kalau pas reuni memang mohon maaf ini Pak Kapolri, ada tentara, angkatan udara, laut, polisi. Saya lihat memang gesekan, rentan kekayaan saya lihat ya. Ini polisi kayaknya memang lebih jauh lebih tinggi, ini realita ya. Dibandingin dengan yang angkatan udara, angkatan laut itu jauh banget ini. Jadi berarti memiliki jenjang yang beda ya antara jadi di mata masyarakat. Di mata masyarakat juga. Jadi oke lah kalau memang seperti, tapi jangan terlalu ditunjukkan lah. Dan jadinya di sini kecemburuan sosialnya jadi sangat tinggi. Jadi sekali lagi Om Ben nggak semuanya. Jadi kalau kita bicara Polri, ya ayolah Polri kita berbenah. Saya yakin Pak Kapolri bisa menyelesaikan ini semua, melewati semua ujian ini. Tetap semangat Pak Kapolri, berbenah semua. Masyarakat menunggu ini, menunggu langkah-langkah Pak Kapolri yang lebih konkret, ya kan? Jadi kayak laporan-laporan katanya tajam ke bawah tumpul ke atas ini, LP ini Pak Kapolri harus segera ditindaklanjuti. Betul, karena banyak memang ini laporan juga. Terutama kasus-kasus mafia tanah nih Pak Kapolri, kasihan korban-korbannya orang-orang masyarakat kecil nih, harus segera diberesin juga. Jadi sekali lagi tetap semangat Pak Kapolri. Mudah-mudahan ke depan Polri lebih baik lagi ke depannya, dan masyarakat ini menunggu. Sekali lagi menunggu langkah-langkah konkret dari Pak Kapolri. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan. Hari ini santai, kita ngopi dulu. Ngopi dulu nih, ada arak kopi di podcast kedai kopi kita. Jadi kita ingat Bang Hadi Gunawan kalau iya benar. Kalau Bang Hadi senangnya makan singkong, makan jagung. Ya ketahuan sederhananya jadi. Iya memang, bukan ketahuan. Memang sederhana. Sekali-kali Pak Kapolri ngecek rumahnya Bang Hadi. Jenderal anak bapak-bapak itu kehidupannya kayak gimana? Biasa-biasa aja. Tidak, benar. Nah itu beda dengan polisi. Beda, sangat beda. Ini mohon maaf Bang Hadi, saya nggak ngomong sama Bang Hadi, tapi saya bangga sama beliau. Mudah-mudahan sekali lagi Bang Hadi tenang, Tuhan tidak pernah tidur. Jadi semuanya terlihat yang baik-baik. Semuanya sudah ada waktunya. Kalau memang rezeki, kalau memang ini semuanya kita berpasrah diri aja. Jadi sekali lagi kepolisian semoga ini semua menjadi pelajaran bersama, dan Pak Kapolri tetap semangat karena rakyat menunggu polisi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.